Konstitusi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Hurin Oktavia, bersama dengan Handriani Adelia Putri Permata dan Anida Latifatul Maghfirah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konstitusi negara. Yang pertama yakni pengertian konsep dan urgensi konstitusi negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin Constitutio dalam negara merupakan norma sistem politik dan hukum yang dibentuk dalam pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam hal pembentukan negara, konstitusi berisi aturan dan prinsip-prinsip identitas politik dan hukum. Istilah ini secara khusus mengacu untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, tata cara, kekuasaan, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, konstitusi mempunyai peranan penting untuk berbangsa dan bernegara, di antaranya yang pertama yaitu sebagai penentu dan pembatasan kekuasaan badan negara. Yang kedua, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar badan negara. Yang ketiga, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar badan negara dengan warga negara. Yang keempat, sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, sebagai penyalur atau pengganti kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada badan negara. Selanjutnya, sebagai simbol sarana pemersatu sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh yaitu sebagai sarana pengendali masyarakat baik dalam arti sempit atau bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang terakhir sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Dinamika dan tantangan pada konstitusi negara. Seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring dengan perubahan konstitusi. Kita masih ingat ketika Indonesia dilanda krisis mata uang pada pertengahan 1977. Harga meroket, nilai rupiah jatuh, dan situasi pada saat itu semakin memburuk. Pada saat orang mulai tidak percaya pada pemerintah, hal ini menyebabkan kekacauan di Jakarta dan sekitarnya. Ketika situasi semakin tidak terkendali, pada 21 Mei 1988, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Awal dari periode reformasi di tahun 1988, mulai muncul persyaratan yang berbeda untuk reformasi sosial seperti A. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Penghapusan doktrin fungsi Dui dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, C. Menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan autokrasi. Do. Mencapai desentralisasi dan hubungan yang setara antar pusat dan daerah. E. Mencapai kebebasan pers. Dan yang terakhir F. Kehidupan demokrasi. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Mohon maaf apabila ada khilaf, karena kesempurnaan hanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.